banyaklah kemudian yang beredar di media Twitter, di media Facebook dan Instagram, foto-foto seolah-olah pengemis itu lagi makan bareng itu setelah syuting dan sebagainya. Padahal di area-area yang kemudian di shoot oleh belusukan oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial itu kan area-area di Jakarta yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Mimbartub semuanya? Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Kita masih berada di masa pandemi yang belum berakhir dan entah kapan ujungnya. Walaupun upaya vaksinasi sudah mulai digelontorkan, namun masih banyak pihak yang meragukan vaksinasi karena vaksinnya berasal dari Sinovac Cina yang masih uji klinis tahap ketiga. Kawan-kawan Mimbartub masih ingat tidak? Hari ini di awal tahun 2021 kita seperti lagi kembali ke masa di tahun 2012, 2013, 2014 ketika menjelang pemilihan presiden 2014, yakni fenomena belusukan. Ingat tidak? Ketika setelah terjadi reshuffle pada tanggal kemarin di bulan Desember, reshuffle setelah sebelumnya 2 menteri tercokok KPK, yakni Menteri Perikanan Edi Prabowo dan juga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang merupakan kader PDIP yang juga sekaligus wakil bendahara PDIP. Kemudian digantilah 6 kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, kemudian ada Menteri Agama, kemudian ada Menteri Perdagangan, dan juga ada ada beberapa kementerian ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kemudian diganti oleh Sandiaga Uno. Ya, kemudian fenomena yang terjadi adalah fenomena belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini yang saat ini juga masih menjabat sebagai wali kota Surabaya hingga kemudian beliau rangkap jabatan. Enak ya, karena beliau dari PDIP kemudian bisa rangkap jabatan setelah mendapatkan restu dari presiden. Padahal yang lainnya katanya nggak boleh rangkap jabatan. Dan fenomena belusukan ini mengingatkan kita pada peristiwa gorong-gorong di tahun 2014 silam, di mana hari ini ada yang menyebut DKI Jakarta punya menteri. Ketika apa? Ketika Ibu Risma kemudian belusukan ke area-area yang banyak pengemis, gelandangan dan sebagainya, kemudian seolah-olah disuting dan sebagainya. Jadi teringat ya, kalau nggak salah di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Namun hari ini yang terjadi adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dikontenkan oleh negara. Itu kita lihat seperti ada fenomena di mana banyaklah kemudian yang beredar di media Twitter, di media Facebook dan Instagram, foto-foto seolah-olah pengemis itu lagi makan bareng itu setelah syuting dan sebagainya. Padahal di area-area yang kemudian di shoot oleh belusukan oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial itu kan area-area di Jakarta yang memang pengemis, kemudian pemulung dan sebagainya itu nggak boleh masuk. Misalnya area Sudirman, area-area yang bisa dikatakan elit di wilayah Jakarta gitu, area-area yang bebas dari tunawisma dan sebagainya. Namun kemudian kenapa itu tiba-tiba ada dan sebagainya? Ini kan fenomena-fenomena yang unik gitu, dan sepertinya mengulang itu fenomena 2013-2014 menjelang Pilpres yang kemudian menaikkan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan ini seolah-olah menjadi fenomena belusukan, inilah fenomena dari para kader PDIP sepertinya. Hampir bisa dikatakan sebenarnya menjadi ciri khas tersendiri gitu. Dan akhirnya ya cara-cara seperti itu dilakukan lagi, padahal cara-cara seperti itu sudah terbaca itu oleh netizen, oleh publik itu. Yang kedua, bagaimana pembubaran FPI tepat 1 hari menjelang tahun 2021, tepatnya 30 Desember 2020, di mana langsung ya dibacakan oleh Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Menko Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, mengatakan kita pada dulu di tahun 2017, tepatnya tanggal 19 Juli 2017, ketika Wiranto bersama jajaran kementerian dan Kapolri waktu itu mengumumkan pembubaran HTI gitu. Cuma bedanya ketika dibubarkan, HTI memang benar-benar kemudian
menghentikan aktivitasnya, dan FPI pun hari ini sama menghentikan aktivitasnya. Namun kemudian FPI mengubah namanya menjadi Front Persatuan Islam, dan anggota-anggotanya masih melakukan kerja-kerja sosial seperti biasanya. Namun hari ini kita lihat bagaimana di Tanjung Pinang banyak sekali terjadi bencana, FPI tidak bisa turun karena atribut mereka yang baru belum ada. Dan bahkan walaupun ketika muncul FPI baru pun kita lihat salah satunya Ali Mokhtar Ngabalin, dia bilang bahwa maupun berganti nama ataupun tidak ada tempat bagimu. La haula wala quwata illa billah. Bila kita lihat bagaimana dulu perjuangan FPI di tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, bahkan dikatakan bahwa waktu itu yang mengangkut mayat hanyalah yang berseragam TNI dan FPI. Itulah subhanallahnya FPI. Dan hari ini tak kira ketika Menko Polhukam dan para menteri itu berkumpul mau membubarkan partai yang terkenal sebagai partai terkorup gitu. Kita lihat bagaimana data dari KPK di Jawa Tengah saja selama tahun 2000 sampai 2018 kurang lebih ada lebih dari 15 kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap KPK yang terlibat korupsi, dan semuanya berasal dari kader partai PDI Perjuangan yang hari ini menjadi partai penguasa yang memenangkan pemilu 2019. Ya, itulah yang terjadi. Pembubaran FPI adalah bentuk kezaliman dan bentuk kepanikan rezim terhadap setelah terjadi berbagai peristiwa yang memojokkan Habib Rizik ya. Setelah Habib Rizik pulang dari Mekah, kemudian mengadakan berbagai acara, bahkan kemudian sampai terjadi pembunuhan 6 laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020, hingga kemudian kasusnya saat ini masih bergulir, bahkan kemudian sudah masuk ke Komnas HAM. Namun Komnas HAM pun akhirnya seperti masuk angin setelah tunjangannya dinaikkan paling tinggi 25 juta per bulan. Dan kayaknya kasus tentang 6 laskar FPI ini pun sepertinya tidak akan selesai. Dan kita lihat ke depan tentang pencitraan dan syuting di jalanan oleh para menteri ataupun para pejabat publik akan terus terjadi untuk menutupi kasus-kasus yang lainnya. Demikian komentar dari saya. Tetap stay tune di Mimbar Tube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.